Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Nurudiansyah, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2022, ingin membahas topik 5 koneksi antar materi pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di sini ingin membahas tentang asesmen. Yang pertama yang ingin saya bahas itu pengertian asesmen. Pengertian asesmen merupakan implementasi dari berbagai cara dan penugasan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian. Melalui proses asesmen dapat mengukur skill, wawasan, bakat, bahkan kebugaran dari seorang individu ataupun klasifikasi lainnya. Biasanya, asesmen dilakukan dalam bentuk tes lisan maupun tulisan. Bisa juga berupa aktivitas fisik di tempat yang sudah ditentukan. Dan biasanya asesmen diukur dari nilai ke 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, itu ada fungsi asesmen. Fungsi asesmen terbagi menjadi dua, yaitu fungsi sumatif dan fungsi formatif. Fungsi sumatif yaitu asesmen sebagai penentu nilai belajar peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu, sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai bahan pemberian laporan atau menentukan kenaikan kelas dan menentukan lulus atau tidaknya peserta didik tersebut. Jadi, fungsi sumatif ini dijadikan bahan asesmen akhir pada pembelajaran. Dan yang kedua, ini ada fungsi formatif. Fungsi formatif asesmen yaitu digunakan untuk memberikan umpan balik, feedback terhadap pendidik, guru, untuk dijadikan dasar saat perbaikan dan membenarkan proses pembelajaran serta mengadakan remedial bagi peserta didik. Biasanya, fungsi formatif tersebut dilakukan selama proses pembelajaran saat berlangsung, yaitu ketika semester 1 di awal dan di akhir, dan dilakukan ketika semester 2, dan begitupun selanjutnya. Selanjutnya itu ada slide selanjutnya menjelaskan tentang tujuan asesmen. Tujuan asesmen dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu atau nilai atas situasi maupun individu. Sebab dari proses inilah bisa dilakukan evaluasi atas berbagai kekurangan atau kelemahan yang ada. Selain itu, dengan adanya asesmen dapat dilakukan dengan mudah mengidentifikasi setiap indikator kompetensi yang telah dicapai atau berhasil dicapai ataupun diwujudkan. Sementara tujuan lainnya seperti menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu, menentukan kebutuhan pembelajaran, membantu dan mendorong siswa dalam pembelajaran, yang terakhir menentukan strategi pembelajaran. Menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu yaitu bisa dilakukan dari aspek kognitif, menentukan kebutuhan pembelajaran, yang dimana dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu kebutuhan pembelajaran pada siswa ataupun pembelajaran yang berpihak kepada siswa harus ditentukan oleh guru dengan cara metodenya ataupun dari cara penyampaiannya. Dan selanjutnya itu membantu dan mendorong siswa di mana guru melakukan pendekatan bagaimana
guru melakukan pendekatan siswa dan berbagai macam metode yang dilakukannya, seperti menentukan kebutuhan pembelajaran ataupun pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yaitu yang terakhir menentukan strategi apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran, karena di dalam proses pembelajaran kita sebagai pendidik tidak dapat melihat di satu siswa saja. Dan di dalam kelas itu berbagai siswa dengan berbagai karakteristik peserta didik. Jadi kita harus menentukan strategi pembelajaran yang mengarahkan atau membimbing siswa mencapai minat dan bakatnya. Selanjutnya itu ada jenis asesmen. Jenis asesmen itu ada tes tertulis, merupakan tes dalam bentuk bahan tulisan, baik soal maupun jawabannya. Dalam menjawab soal, siswa tidak selalu harus merespon dalam bentuk menulis kalimat jawaban, tetapi juga dalam bentuk mewarnai, memberi tanda, menggambar menggambar grafik, diagram, dan sebagainya. Yang kedua, performance assessment adalah suatu penilaian yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai macam konteks dengan kriteria yang diinginkan. Yang terakhir itu portofolio, merupakan kumpulan atau berkas pilihan yang dapat memberikan informasi bagi suatu penilaian. Yang terakhir, yang keempat, penilaian proyek adalah tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, hingga penyajian data. Yang terakhir, produk assessment. Produk assessment merupakan penilaian hasil kerja siswa terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk benda tertentu dan kualitas produk tersebut. Oke, itu jenis asesmen yang ada 5. Selanjutnya, itu contoh asesmen. Contoh asesmen yang tadi sudah saya jelaskan, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif itu dalam jangka dekat, itu seperti penilaian diri, kuis, presentasi, ataupun tugas. Oke. Dan asesmen sumatif itu dalam jangka panjang, yaitu PAS dan PTS. Oke. Selanjutnya, koneksi antar materi dengan topik. Dalam asesmen dapat dihubungkan dengan topik-topik yang sebelumnya, itu topik 1, 2, dan topik 3. Pada topik 1, asesmen dapat disesuaikan dengan teori belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Topik 2, dapat memahami tingkat perkembangan peserta didik, maka proses pembelajaran yang diberikan berlangsung efektif. Topik 3, itu pemahaman peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Selanjutnya, di slide selanjutnya itu ada koneksi antar materi dengan mata kuliah lain, di mana koneksi antar materi ini bersangkutan dengan mata kuliah praktik pengalaman lapangan yang menjadikan panduan untuk menyusun modul dan asesmen yang efektif di sekolah. Dan yang kedua, mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen, di mana bersangkutan pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kecapaian, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik.
Oke, saya sudah menjelaskan semuanya, yaitu dalam lingkup asesmen. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan yang tidak saya jelaskan ataupun ada yang salah saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.